mereka memilih 7 orang, yakni Stefanus, seorang pria yang penuh iman dan Roh Kudus, kemudian menjadi martir pertama. Filipus yang kemudian melayani sebagai penginjil, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang proselit dari Antioquia. Perhatikan baik-baik, gereja sementara kebanyakan orang Ibrani memilih 7 orang Helenis untuk menjadi pelayan diakonia. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-19 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Pemilihan 7 Orang. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pada waktu itu, jumlah orang yang percaya kepada Yesus semakin banyak karena pembuangan dan penyebaran orang Yahudi selama beberapa abad. Di Yerusalem pada masa itu ada orang Yahudi yang masih bisa berbahasa Aram, tetapi ada juga yang hanya bisa berbahasa Yunani. Lalu terjadilah perselisihan di antara kelompok orang percaya, karena yang berbahasa Yunani mengeluh bahwa janda-janda mereka tidak diperhatikan dalam pembagian makanan yang dilakukan setiap hari. Ke-12 rasul pun mengumpulkan seluruh pengikut Kristus dan berkata, "Tidak baik kalau kami meninggalkan pelayanan firman Allah untuk urusan makanan. Karena itu, saudara-saudari, pilihlah 7 orang laki-laki dari antara kalian yang sudah dikenal baik, bijaksana, dan penuh dengan Roh Kudus. Kami akan menyerahkan pelayanan ini sebagai tanggung jawab mereka. Dengan begitu, kami sendiri akan bertekun dalam doa dan mengajarkan firman Tuhan." Semua orang yang hadir menyukai usulan itu. Lalu mereka memilih 7 orang, yaitu Stefanus, yang mempunyai keyakinan sangat besar kepada Yesus dan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang dari Antioquia yang baru saja menjadi penganut agama Yahudi sebelum dia menjadi pengikut Yesus. Ke-7 orang itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu para rasul berdoa sambil menumpangkan tangan pada mereka sebagai tanda bahwa mereka diserahi tanggung jawab untuk melakukan tugas itu. Sesudah itu, para pengikut Yesus terus memberitakan firman Allah kepada orang banyak sehingga kabar baik tentang Kristus tersebar terus dan jumlah pengikut di Yerusalem semakin bertambah. Bahkan sejumlah besar imam Yahudi menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid-murid di Yerusalem semakin bertambah, masalah juga bertambah, baik itu masalah dari luar dan masalah dari dalam. Dalam pasal 6 Kisah Para Rasul, kita melihat ada kesulitan terus berlanjut. Ada keluhan dari orang dalam, penganiayaan dari mereka yang tidak menyukai Stefanus dengan memfitnahnya, menghina Allah dan Musa. Dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1-7 dengan tema pemilihan 7 orang, kita membaca bagaimana gereja berhasil mengatasi komplikasi serius ini.
Yang pertama, kita perhatikan pertumbuhan gereja. Jumlah murid berlipat ganda. Bertambahnya jumlah jemaat sering menimbulkan masalah. Lebih sulit untuk mengenal semua orang. Klik kelompok mulai terbentuk berdasarkan kepentingan bersama, dan kesalahpahaman menjadi lebih sering terjadi. Kemudian, Helenis versus Ibrani. Ada dua kelompok di dalam jemaat tersebut, yakni kelompok orang Helenis adalah orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem tetapi awalnya terhubung dengan Yudaisme, diaspora yang dicirikan oleh penggunaan bahasa Yunani sebagai bahasa utama mereka, terutama untuk ibadah dan dalam pembacaan kitab suci. Kaum Helenis dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 adalah orang-orang Yahudi Kristen. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 29, mereka mewakili kelompok yang lebih besar dari orang-orang Yahudi diaspora yang belum bertobat. Lalu kelompok yang kedua adalah orang Ibrani, yakni kelompok orang Yahudi berbahasa Aram yang berpegang pada bahasa dan budaya asli mereka. Dalam perikop ini, mereka ternyata juga orang Kristen, orang Yahudi Kristen. Kemudian kita perhatikan distribusi setiap hari. Ciri kekristenan komunal yang dipraktekkan di Yerusalem adalah mereka menjual segala harta mereka dan kemudian membagikannya dengan sukarela kepada orang-orang yang membutuhkan, yakni orang-orang yang setiap hari berkumpul di Bait Allah dan mereka menerima makanan. Dan ini bukanlah merupakan norma untuk dipraktikkan di tempat lain. Lalu adalah pengalaman para janda yang diabaikan. Gereja akan memberikan dukungan bagi para janda sesuai dengan kualifikasi, sebagaimana yang Paulus tuliskan di dalam 1 Timotius 5 ayat 3-16. Para janda Helenis diabaikan di dalam pembagian jatah makanan ini, mengarah kepada keluhan oleh orang-orang Helenis terhadap orang Ibrani. Lalu masalah ini mengganggu para rasul. Ke-12 rasul pun mengumpulkan seluruh pengikut Kristus dan berkata, "Tidak baik kalau kami meninggalkan pelayanan firman Allah untuk urusan makanan. Pemimpin tidak boleh terganggu dari tanggung jawab utama mereka." Misalnya dapat kita baca di dalam Keluaran 18 ayat 13-26. Perhatikan baik-baik. Tugas para rasul adalah berdoa dan pelayanan firman. Masalahnya adalah gereja mengabaikan pelayanan terhadap para janda, kesatuan gereja, dan penyebaran firman. Solusinya berfungsi sebagai contoh untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan gereja. Solusinya kita perhatikan, para rasul mengusulkan solusi. Para rasul memanggil banyak murid untuk berkumpul. Para rasul menjelaskan masalahnya kepada para murid dengan mengusulkan solusi. Jemaat akhirnya menyetujui dan memilih 7 orang untuk pelayanan meja atau pelayanan diakonia. Orang-orang yang bereputasi baik, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat bijaksana, orang yang dapat ditunjuk oleh para rasul untuk mendistribusikan bantuan kepada para janda, sehingga para rasul dapat mengabdikan diri sepenuhnya pada pelayanan doa dan firman Allah. Usulan yang menyenangkan banyak orang. Usulan itu menyenangkan banyak orang. Mereka memilih 7 orang, yakni Stefanus, seorang pria yang penuh iman dan Roh Kudus, kemudian menjadi martir pertama. Filipus yang kemudian melayani sebagai penginjil. Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang proselit dari Antioquia. Perhatikan baik-baik. Gereja sementara kebanyakan orang Ibrani memilih 7 orang Helenis untuk menjadi pelayan diakonia. 7 orang yang dipilih dihadapkan kepada para rasul oleh orang banyak, dilantik dengan penuh doa dan penumpangan tangan, menunjukkan penerimaan dan persetujuan dari mereka yang telah dipilih oleh jemaat, memohon berkat dan perlindungan Allah atas mereka yang melayani.
Semua ini adalah keterlibatan karunia ukuran ajaib dari Roh Kudus melalui para rasul. Jemaat senang dan kebutuhan para janda terpenuhi. Tidak mengherankan, oleh karena itu adalah hasil dari firman Tuhan semakin tersebar. Sekali lagi, firman Tuhan memiliki jalan yang membebaskan. Mereka mampu mengabdikan diri mereka untuk pelayanan firman. Kemudian para murid berkali lipat, terjadi multiplikasi. Sekali lagi, pertumbuhan gereja tumbuh secara eksponensial. Itulah yang terjadi ketika firman Allah disebarluaskan. Imam yang taat kepada iman. Banyak sekali imam orang Yahudi yang taat pada iman kepada Yesus Kristus. Mungkin banyak yang sebelumnya percaya tetapi malu untuk mengakuinya. Sebagai kesimpulan, masalah gereja adalah hal yang biasa, terutama pada saat gereja bertumbuh pesat. Setan melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk menghalangi pertumbuhan. Masalah gereja bisa menjadi penghalang besar untuk kesatuan. Masalah dapat menciptakan niat buruk di antara anggota, mengalihkan perhatian anggota dari tugas-tugas penting. Masalah gereja dapat diselesaikan dengan sukses, dengan memberitahu jemaat tentang masalahnya, dengan melibatkan jemaat dalam mencari solusi. Dari pemilihan 7 orang pelayan diakonia ini, jemaat dapat belajar bagaimana mengubah cobaan menjadi kemenangan. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita belajar dari jemaat mula-mula. Ketika ada masalah di dalam perkumpulan yang besar, mereka dapat menyelesaikannya dengan berdoa sehingga ada solusi yang dihasilkan. Sehingga dengan demikian mencegah perpecahan terjadi. Kiranya kita senantiasa belajar dan bercermin dari firman Tuhan yang kita baca, kita pahami, dan dapat kita lakukan sehari-hari. Tuhan Yesus menyertai kita semua dan memberkati kita. Shalom.